Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah proses stokastik Ibu Nurul Fitriani SSI MSI dan Ibu Lisa Harsia SPD MSI beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai Continuous Time Markov Chain, khususnya materi Birth and Death Processes. Sebelumnya, anggota kelompok 1 terdiri dari Ainun Sabrina, Baik Mila Anggriani, Ainur Rofik, Aprilia, Eva Tia Suryatin, Kamalatul Azmi, Mardiati, Nirwan Sofiandi, Windia Cantikasari, Ayu Sundari, Dewi Chandra Ananda Abdullah, Fitri Ardiagarini, dan Zulfia Rizkiani. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama adalah perkenalan materi mengenai Continuous Time Markov Chain, kemudian yang kedua ada Birth and Death Processes, dan ketiga ada fungsi probabilitas transisi, yang keempat ada studi kasus, dan yang terakhir ada latihan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, saya Ainun Sabrina akan menjelaskan tentang perkenalan Continuous Markov Chain atau CTMC. Sejarah Markov Chain atau rantai Markov merupakan salah satu model yang sering digunakan untuk menggambarkan proses-proses stokastik. Istilah Markov Chain baru diperkenalkan sekitar tahun 1907 oleh seorang profesor Rusia, yakni Profesor Andrei Markov pada tahun 1856 sampai dengan 1922. Risetnya lah yang mendasari studi tentang proses-proses stokastik yang pada perkembangannya mempunyai banyak sekali aplikasi di dunia nyata. Selanjutnya, Andrei Markov menghasilkan hasil pertama untuk proses ini murni secara teoritis, yaitu pada tahun 1906. Sebuah generalisasi ke bentuk tak terbatas dalam ruang diskrit diberikan oleh Kolmogorov pada tahun 1936. Selanjutnya, rantai Markov terkait dengan gerak Brown dan ergodik, hipotesis dua topik dalam fisika yang penting dalam tahun-tahun awal abad ke-20. Tetapi tampaknya Markov lebih fokus pada perluasan hukum bilangan besar dalam percobaan-percobaannya. Sehingga model ini berhubungan dengan suatu rangkaian proses di mana kejadian akibat suatu eksperimen hanya tergantung pada kejadian yang langsung mendahuluinya dan tidak tergantung pada rangkaian kejadian sebelum-sebelumnya yang lain. Selanjutnya, definisi dari CTMC. Dalam analogi dengan definisi rantai Markov waktu diskrit, kita mengatakan bahwa proses xt dengan time lebih dari 0 adalah suatu CTMC jika untuk semua s t lebih dari 0 dan bilangan bulat positif XU dengan 0 kurang dari U kurang dari S. Peluang XT plus S sama dengan XS sama dengan XU dengan 0 kurang dari U kurang dari S adalah sama dengan peluang XT plus S sama dengan J dengan syarat XS sama dengan I. XS merupakan waktu saat ini dan XU merupakan waktu masa lalu. Artinya, Continuous Markov Chain atau CTMC adalah proses stokastik yang memiliki sifat Markovian bahwa distribusi bersyarat dari masa depan XT plus S diberikan XS adalah saat ini sekarang dan XU adalah masa lalu dengan 0 kurang dari U kurang dari S, hanya bergantung pada masa kini dan tidak bergantung pada masa lalu. Baik, selanjutnya, selain itu, jika peluang XT plus S sama dengan J atau bisa dikatakan ST plus S ini adalah masa depannya, dan XS sama dengan I atau kita bisa sebut dengan masa kini tidak bergantung pada S masa kini, maka CTMC dikatakan memiliki peluang transisi yang stasioner atau homogen. Kan proses tetap dalam state I sebelum TI melakukan transisi ke state yang berbeda, maka
peluang TI lebih besar dari masa depan dengan syarat TI-nya lebih besar dari masa kini, itu sama dengan peluang TI lebih besar dari T, di mana T-nya adalah selisih dari masa depan dan masa kini. Oleh karena itu, variabel acak TI disebut memoryless atau tidak memiliki memori, sehingga terdistribusi eksponensial. Kenapa dikatakan memoryless? Sebab TI tidak mengingat bahwa ia pernah diam di state tersebut atau pada state tersebut dalam beberapa saat yang kita simbolkan dengan S. Demikian, CTMC dapat diartikan sebagai proses stokastik dengan sifat setiap kali ia memasuki state I, jumlah waktu yang dihabiskan dalam state I sebelum melakukan transisi ke state yang berbeda terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata yang bisa dikatakan 1/VI. Lalu ketika prosesnya meninggalkan state I, selanjutnya memasuki state J dengan peluang PIJ dengan PII sama dengan 0 karena ia tetap pada state I atau tidak berpindah ke state lain untuk setiap I. Lalu peluang ia berpindah dari state I ke state J untuk jumlah atau berapa banyak J, peluangnya adalah 1 untuk setiap I. Sehingga CTMC adalah proses stokastik yang bergerak dari state ke state sesuai dengan rantai Markov dalam waktu diskrit. Jumlah waktu yang dihabiskan sebelum pindah dari setiap state menuju state selanjutnya, distribusinya eksponensial atau memoryless. Selain itu, waktu yang dihabiskan proses dalam keadaan I dan state berikutnya yang dikunjungi harus merupakan variabel acak independen. Mengapa harus independen? Sebab jika dependen atau jika state berikutnya yang dikunjungi bergantung pada TI, kemudian informasi tentang berapa lama proses yang telah berada di state I akan relevan dengan prediksi state berikutnya. Dan ini bertentangan dengan asumsi Markovian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai birth and death processes. Proses kelahiran kematian atau biasa disebut sebagai proses input-output atau proses kedatangan kepergian adalah salah satu kasus pada rantai Markov waktu kontinu, di mana transisi dari suatu keadaan hanya terdiri dari dua kemungkinan, yaitu kedatangan atau kepergian. Hal ini dapat dilihat dari grafik pada slide. Jika ada NT atau N orang dalam waktu T, maka orang baru akan datang ke sistem dengan laju lambda N, dan orang akan keluar atau meninggalkan sistem pada laju mu N. Baik, selanjutnya asumsi-asumsi dalam proses kelahiran kematian. Yang pertama, jika NT sama dengan N, maka waktu kedatangan dengan kedatangan berikutnya mempunyai distribusi probabilitas eksponensial dengan parameter lambda N. Yang kedua, jika NT sama dengan N, maka waktu kepergian dengan kepergian berikutnya mempunyai distribusi probabilitas eksponensial dengan parameter mu N. Yang ketiga, pada suatu waktu hanya ada satu kedatangan atau satu kepergian saja. Jadi hanya ada dua kemungkinan. N-nya berpindah ke N plus 1 ketika mengalami proses kedatangan, atau N-nya berpindah ke N minus 1 ketika mengalami proses kepergian. Hal ini dapat diilustrasikan dalam bentuk berikut. Suatu sistem apabila belum memiliki proses kedatangan atau kepergian, maka dilambangkan dengan status sistem 0. Status sistem 0 ini dapat berpindah ke status sistem 1 apabila mengalami kedatangan dengan laju lambda 0. Kemudian, status sistem 1 ini akan mengalami dua kemungkinan, yaitu berpindah ke status sistem 2 dengan laju lambda 1 apabila mengalami proses kedatangan, atau berkurang kembali ke status sistem 0, yaitu ketika mengalami proses kepergian dengan laju mu 1. Hal ini akan terus berlanjut sampai dengan status sistem N. Status sistem N akan berpindah ke status N plus 1 ketika mengalami proses kedatangan dengan laju lambda N. Namun, N ini akan berpindah ke N minus 1 ketika mengalami proses kepergian dengan laju mu N. Begitu pula seterusnya. Contoh-contoh dalam proses kelahiran kematian, yang pertama yaitu proses mosong. Proses ini merupakan suatu proses kedatangan tanpa disertai dengan proses kepergian orang atau pelanggan, sehingga mu n-nya sama dengan 0 dan memiliki
lambda yang konstan yaitu lambda n-nya sama dengan lambda untuk semua n yang lebih besar daripada 0. Suatu proses di mana mu n sama dengan 0 itu juga disebut sebagai proses kedatangan murni. Contoh yang kedua yaitu proses kedatangan dengan laju linear. Proses ini disebut juga sebagai proses kedatangan murni dengan mu n sama dengan 0 untuk setiap n yang lebih besar daripada 0. Pelanggan datang secara independen, laju kedatangannya eksponensial dengan rata-rata 1 per lambda. Jika populasi terdiri dari n orang dan masing-masing kedatangan dengan laju eksponensial lambda, maka total laju di mana kedatangan terjadi itu adalah n lambda. Contoh selanjutnya yaitu contoh model pertumbuhan linier dengan imigrasi. Misalkan diketahui sebuah model dengan mu n sama dengan n mu untuk n lebih besar sama dengan 1 dan lambda n sama dengan n lambda plus theta untuk n lebih besar sama dengan 0. Nah, model ini dikenal dengan proses pertumbuhan linier dengan imigrasi, di mana proses terjadi secara alami pada studi tentang reproduksi secara biologis atau pertumbuhan populasi. Dalam model ini, setiap individu pada suatu populasi diasumsikan memiliki laju kedatangan secara eksponensial lambda. Adapun penambahannya, setiap penambahan yang terjadi bertambah sebesar theta dalam suatu populasi sehingga total laju kedatangannya misalkan terdapat n orang dalam sistem yang sebenarnya. Jika terjadi penambahan dengan laju eksponensial tersebut, total laju kedatangan akan menjadi n lambda plus theta. Kemudian, adapun kepergiannya diasumsikan secara eksponensial dengan laju mu untuk setiap anggota populasi, maka akan berakibat mu n sama dengan n mu. Untuk contoh selanjutnya yakni tentang sistem antrian. Adapun pada contoh ini sistem antrian MM1. Nah, ilustrasinya misalkan pelanggan tiba pada satu stasiun servis dengan pelayanan tunggal atau single server service station yang memenuhi proses Poisson yang mempunyai laju lambda, di mana waktu antara kedatangannya berturut-turut adalah acak eksponensial yang independen yang memiliki rata-rata 1 per lambda. Saat kedatangan, setiap pelanggan langsung pergi ke pelayanan apabila pelayan tersebut kosong. Jika tidak, maka pelanggan bergabung ke dalam antrian, artinya dia menunggu giliran. Ketika pelayanan selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut meninggalkan sistem dan pelanggan selanjutnya datang menuju tempat pelayanan. Jika tidak ada yang menunggu, waktu pelayanan berturut-turut diasumsikan sebagai variabel acak eksponensial yang independen yang memiliki rata-rata 1 per mu. Sistem antrian tersebut dikenal sebagai sistem antrian MM1, yakni M yang pertama adalah bahwa proses yang terjadi adalah proses Markovian, karena ini adalah proses Poisson. Adapun M yang kedua adalah pelayanan berdistribusi eksponensial, lalu untuk 1 menunjukkan bahwa terdapat pelayanan tunggal atau single service. Jika diberikan ST yang dinotasikan dengan nilai pada sistem pada saat waktu T, maka XT untuk T lebih besar sama dengan 0 adalah proses birth and death atau proses kedatangan dan kepergian dengan mu n sama dengan mu untuk n lebih besar sama dengan 1 dan lambda n sama dengan lambda untuk n lebih besar sama dengan 0. Jadi, untuk sistem antrian MM1 ini adalah suatu proses kedatangan dan kepergian atau salah satu contoh proses birth and death. Selanjutnya, contoh sistem antrian multi-server eksponensial. Pada contoh sebelumnya telah disampaikan untuk sistem antrian yang hanya terdapat 1 server pelayanan. Nah, untuk contoh ini didefinisikan bahwa terdapat beberapa server pelayanan. Dimisalkan sebuah sistem antrian eksponensial di mana terdapat S server atau terdapat lebih dari 1 server pelayanan yang tersedia, di mana masing-masing melayani dengan laju mu. Maka pelanggan yang pertama datang akan menunggu dalam antrian untuk menunggu giliran, kemudian akan menuju pelayanan pertama yang kosong. Untuk proses kedatangan dan kepergian pada sistem antrian multi-server ini didefinisikan menggunakan parameter yaitu mu n sama dengan n mu,
Untuk n lebih kecil atau sama dengan s, n lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian untuk mu n sama dengan s mu untuk n lebih besar dari s. Sedangkan untuk alpha n sama dengan alpha untuk n lebih besar daripada atau sama dengan 0. Jadi, jika ada n pelanggan dalam suatu sistem, maka di mana ketika n-nya lebih kecil atau sama dengan s, maka n servernya yang akan sibuk. Hal ini dikarenakan masing-masing server ini bekerja sesuai dengan tarif. Total tarif kedatangannya akan menjadi n mu. Dan di mana ketika n-nya lebih besar dari s, maka semua s servernya yang akan sibuk. Dan dengan demikian, tingkat kedatangan total akan menjadi s mu. Nah, inilah yang disebut sebagai model antrian MMS. Untuk contoh yang terakhir pada bagian ini, yaitu untuk proses kedatangan dan kepergian yang memiliki parameter alpha i kongruen dengan alpha, mu i kongruen dengan mu. Di mana di sini kita akan menentukan waktu yang diharapkan untuk perpindahan dari keadaan K ke keadaan J, di mana K-nya itu akan lebih kecil dari J. Sebelumnya kita ketahui bahwa rumus dari ekspektasi dari TI itu sama dengan 1 per alpha dikalikan 1 plus mu dikalikan ekspektasi dari TI min 1. Maka untuk poin pertama ini kita definisikan atau kita temukan nilai T0-nya itu sampai dengan T2. Di sini kita peroleh nilai ekspektasi dari T0-nya itu sama dengan 1 per alpha, kemudian ekspektasi dari T1-nya itu sama dengan 1 per alpha dikalikan 1 plus mu per alpha, kemudian ekspektasi dari T2-nya itu sama dengan 1 per alpha dikalikan 1 plus mu per alpha ditambah mu per alpha pangkat 2. Nah, dari sini kita perolehlah poin kedua, di mana ini merupakan nilai ekspektasinya secara umum, yaitu ekspektasi dari TI-nya sama dengan 1 per alpha dikalikan 1 plus mu per alpha plus mu per alpha pangkat 2 ditambah sampai dengan mu per alpha pangkat i. Nah, dari sini kita peroleh nilai ekspektasi TI-nya itu yang lebih sederhana menjadi 1 min mu per alpha pangkat i plus 1 per alpha min mu, di mana i-nya itu akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk langkah terakhir yaitu langkah ketiga, diperolehlah waktu yang diharapkan untuk mencapai keadaan J mulai dari keadaan K, di mana K-nya itu lebih kecil dari J, yaitu diperoleh ekspektasi dari waktu untuk pergi dari K ke J itu sama dengan sigma dari I sama dengan K sampai J min 1 ekspektasi dari TI sama dengan J min K per alpha min mu dikurangi dengan mu per alpha pangkat K plus 1 per alpha min mu dikalikan 1 min mu per alpha pangkat J min K per 1 min mu per alpha. Nah, itu untuk asumsi di mana alfanya itu tidak sama dengan mu. Jika asumsi alfa sama dengan mu, maka diperoleh ekspektasi dari TI-nya itu sama dengan I plus 1 per alpha, di mana ekspektasi waktu untuk pergi dari K ke J-nya itu diperoleh J kali J plus 1 min K kali K plus 1 per 2 alpha. Sini saya akan sedikit memaparkan tentang definisi dan alur pada fungsi probabilitas transisi. Jadi pada continuous time Markov chain, itu definisi dari fungsi probabilitas transisi itu sendiri. Jadi untuk poin pertama, itu terdapat dua cara yang setara dalam penentuan continuous time Markov chain. Kemudian untuk rata-rata waktu transisi, yang dimana rata-rata waktu transisinya itu 1 per VI itu dijumlahkan dengan probabilitas transisi dari PIJ. Kemudian pada deskripsi untuk yang lebih mudah, jadi untuk titik awal tipikal untuk pemodelan CTMC atau continuous time Markov chain,
Kemudian untuk fungsi probabilitas transisi yaitu pada PIJ yang dinotasikan yaitu PIJ itu sama dengan P, kemudian untuk X dikalikan dengan hasil penyembelahan dari T ditambah S yang sama dengan J, di mana X dalam kurung S itu dia sama dengan I. Kemudian untuk pendeskripsiannya itu dia lebih lengkap. Kemudian untuk poin selanjutnya, perhitungan masalah transisi yang dimana fungsi dari waktu transisi dan masalah pada fungsi probabilitas transisi. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya, bahwa definisi dari fungsi probabilitas transisi itu memberikan dua sifat yang jelas, yaitu untuk PIJ yang sama, untuk yang PIJ yang 0 itu dia sama dengan 1. Kemudian begitupun dengan PII yang 0 itu dia juga sama dengan 1. Nah, sekarang untuk alur dalam penentuan PIJT itu alur yang pertama. Jadi kita ketahui bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan diferensial yang solusinya adalah PIJ kurung T. Kemudian alur selanjutnya kita melakukan pengamatan terkait dengan perubahan dalam PIJ kurung T ketika waktu solidnya berubah. Kemudian untuk yang selanjutnya kita melakukan pemisahan dalam dua submasalah. Yang pertama pada saat probabilitas transisi untuk waktu kecil H P, kemudian yang kita simpulkan dengan PIJ dalam kurung H. Kemudian untuk submasalah selanjutnya yang kedua probabilitas transisi dalam penyembelahan T ditambah H sebagai fungsi dari mereka pada T dan H itu sendiri. Kemudian alur selanjutnya adalah kita melakukan penggabungan dari kedua hasil dengan dua cara yang berbeda. Kemudian langkah yang selanjutnya, lompat dari 0 sampai ke T, lalu ke T itu dijumlahkan dengan H, dimana itu merupakan proses berjalan sedikit lebih lama. Kemudian alur selanjutnya perubahan prosesnya menuju yaitu persamaan depan, kemudian lompat dari 0 sampai H, lalu ke T dijumlahkan dengan H, dimana proses berjalan solid state itu dia lebih cepat. Kemudian untuk yang terakhir terjadi perubahan prosesnya menuju persamaan belakang. Untuk probabilitas transisi dalam waktu yang paling kecil memiliki teorema yaitu fungsi probabilitas transisi PIIT dan PIJT memenuhi batas-batas berikut. Untuk waktu T mendekati 0, untuk nilai limit T mendekati 0, PIJT per T sama dengan QIJ. Untuk limit T mendekati 0, PIIT per T sama dengan VI. Sejak nilai PIJ 0, hasilnya itu sama dengan 0. Untuk PII dalam kurung 0 hasilnya itu sama dengan 1. Di atas batas adalah turunan di T sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai parsial PIJT per parsial T untuk T sama dengan 0 hasilnya itu QIJ. Untuk parsial PII buka kurung T per parsial T dengan T sama dengan 0 hasilnya itu min VI. Batas juga mengartikan bahwa untuk waktu yang kecil H yaitu memiliki persamaan PIJH sama dengan QIJH plus OH, dan untuk PIIH sama dengan 1 min VIH ditambah dengan OH. Tingkat transisi adalah QIJ, yang artinya itu probabilitas transisi instan. Koefisien probabilitas transisi untuk waktu yang kecil dari H. Nah, terdapat buktinya yaitu kita dapat menggunakan waktu yang paling kecil dari H yaitu sejak 1 min PII yang merupakan probabilitas transisi keluar dari keadaan I memiliki persamaan yaitu 1 min PIIH sama dengan P dengan TI kurang dari H atau sama dengan VIH ditambah dengan OH. Dan di persamaan ini dibagi dengan H dan diambil batasnya. Untuk PIJT kita dapat memperhatikan bahwa untuk kedua atau lebih transisi memiliki OH, buktinya itu yaitu PIJH sama dengan
P buka kurung XH sama dengan J dengan X sama dengan 0 sama dengan I, atau juga memiliki persamaan yaitu PIJ P untuk TI kurang dari sama dengan H ditambahkan dengan OH. Sejak TI yang merupakan eksponensial dari PTI kurang dari sama dengan H sama dengan VI ditambah dengan OH. Kemudian untuk PIJH sama dengan VI PIJ ditambahkan dengan OH yang sama dengan QIJH ditambah dengan OH dan dibagi dengan H dan ambil batasnya. Kemudian kita masuk ke persamaan Chapman-Kolmogorov teorema. Untuk semua waktu S dan T, fungsi probabilitas transisi PIJ dalam kurung T plus S diperoleh dari PIK dalam kurung T dan PKJ dalam kurung S sebagai PIJ dalam kurung T plus S sama dengan sigma dimulai dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga untuk PIK dalam kurung T dan PKJ dalam kurung S. Adapun waktu diskrip MC untuk pergi dari I ke J pada waktu T plus S, yang pertama untuk K tertentu pada waktu T adalah PIK dalam kurung T, pada waktu S dari K ke J adalah PKJ dalam kurung S. Jumlahkan semua langkah perantara yang mungkin untuk K. Bukti PIJ T plus S sama dengan P dalam kurung siku X TS sama dengan J dan X0 sama dengan I merupakan definisi dari PIJ T plus S. Sama dengan sigma dimulai dari K sama dengan 0 sampai tak hingga untuk P dalam kurung siku X T plus S sama dengan J dan X T sama dengan K, X0 sama dengan I, P dalam kurung siku X T plus S sama dengan J dan X0 sama dengan I merupakan jumlah dari probabilitas bersyarat. Kemudian sama dengan sigma mulai dari K sama dengan 0 sampai tak hingga P dalam kurung siku X T plus S sama dengan J dan X T sama dengan K merupakan definisi dari PIK dalam kurung T. Kemudian sigma K dimulai dari 0 sampai tak hingga P dalam kurung siku X S sama dengan J dan X0 sama dengan K merupakan invarian dari waktu atau homogenitas. Kemudian sigma K dimulai dari 0 sampai tak hingga PKJ S PIK dalam kurung T merupakan definisi dari PKJ dalam kurung S. Gabungkan dua hasil terakhir untuk menyatakan PIJ T plus H. Gunakan persamaan Chapman-Kolmogorov untuk 0 sampai T sampai H, di mana PIJ T plus H sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga PIK dalam kurung T, PKJ dalam kurung H sama dengan PIJ dalam kurung T, PJJ dalam kurung H ditambah dengan sigma K sama dengan 0, K tidak sama dengan I sampai tak hingga, di mana PIK dalam kurung T, PKJ dalam kurung H. Gunakan ekspresi waktu yang sangat kecil untuk PIJ dalam kurung T plus H sama dengan PIJ dalam kurung T dalam kurung 1 min PJH ditambah dengan sigma K sama dengan 0 dan K tidak sama dengan I sampai tak hingga untuk PIK dalam kurung T KJ dalam kurung H plus U dalam kurung H mengurangi PIJ T dari kedua sisi dan bagi dengan H. Akan didapatkan hasil PIJ dalam kurung T plus H dikurangi PIJ dalam kurung T per H sama dengan min PJ VIJ dalam kurung T plus sigma K0 dan K tidak sama dengan I sampai tak hingga untuk PIK T KKJ H ditambah O dalam kurung H dibagi dengan H. Sisi kanan adalah rasio turunan dengan H sama dengan atau menuju 0. Persamaan maju Kolmogorov teorema.
Fungsi probabilitas transisi PIJT dari CTMC memenuhi sistem persamaan diferensial untuk semua pasangan IJ, di mana do PIJT per do T sama dengan sigma K sama dengan 0, K tidak sama dengan I, sampai dengan tak hingga Ki IK PKJT min VJ PIJT. Do PIJT per do T sama dengan tingkat perubahan VIJT. Ki KJ VIKT yaitu transisi ke K di 0 sampai dengan T, di mana dapat diartikan juga sebagai peringkat dari pindah ke J di saat berikutnya. VJ PIJT sama dengan transisi ke J di 0 sampai dengan T, di mana dapat dikenal juga dengan peringkat dari meninggalkan J di saat berikutnya. Ubah PIJT sama dengan sigma K pindah ke J dari K dikurangi meninggalkan J. Persamaan maju Kolmogorov valid dalam banyak kasus, tetapi tidak selalu. Di mana di sini artinya yaitu persamaan maju Kolmogorov rata-rata valid, tetapi tidak semua kasus dinyatakan valid. Nah, sebelumnya pada persamaan maju yang digunakan yaitu Kapman-Kolmogorov untuk 0 ke T, T ke H. Nah, sedangkan pada persamaan mundur yang digunakan yaitu 0 ke H, H ke T untuk mengekspresikan PIJT plus H sebagai berikut. PIJT plus H sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga PIKH dikali PKJT sama dengan PIIH dikali PIJT plus sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana K tidak sama dengan I. PIKH dikali PKJT. Kemudian gunakan waktu yang paling kecil. Maka PIJT plus H sama dengan 1 min PIH dikali PIJT plus sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana K tidak sama dengan I, Ki IKH dikali PKJT plus OH. Nah, dari persamaan di atas dikurangi PIJT dari kedua sisi dan dibagi dengan H, maka diperoleh PIJT plus H minus PIJT dibagi H sama dengan minus PJ dikali PIJT plus sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana K tidak sama dengan I, Ki KJ dikali PIKT plus OH dibagi H. Selanjutnya di bawah ini ada teorema dari persamaan mundur, yaitu fungsi probabilitas transisi PIJT dari continuous time Markov chains memenuhi sistem persamaan diferensial untuk semua stage I, J, yaitu do PIJT dibagi do T sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana K tidak sama dengan I, Ki IK dikali PKJT minus PI dikali PIJT, di mana PI dikali PIJT sama dengan transisi ke J di dalam H ke T. Kemudian Ki IK dikali PKJT sama dengan tingkat transisi ke K di 0 ke H dikali transisi dari K ke dalam J di dalam H ke T. Sehingga persamaan maju maka PIJT diganti jika selesai H, persamaan mundur PIJT diganti jika mulai H. Jadi, di mana proses berjalan maju, jika dan hanya jika dari mana proses berasal. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Yang pertama, diketahui rata-rata satu kelahiran setiap 12 menit. Diasumsikan waktu antar kelahiran mengikuti distribusi eksponensial. Maka tentukan
A. Rata-rata jumlah kelahiran per tahun. B. Probabilitas tidak ada kelahiran dalam satu hari. C. Probabilitas menerbitkan 50 sertifikat kelahiran dalam 3 jam dengan 40 sertifikat sudah diterbitkan dalam 2 jam pertama. Maka penyelesaiannya yang A. Untuk mengetahui rata-rata jumlah kelahiran per tahun, pertama-tama kita harus menghitung rata-rata kelahiran dalam satu hari. Rata-rata kelahiran dalam satu hari, lambda sama dengan 60 dibagi 12 dikalikan 24 sama dengan 120 kelahiran per hari. Maka dari sini diketahuilah rata-rata kelahiran dalam satu tahun, lambda kalikan T sama dengan 120 dikali 365 sama dengan 43.800 kelahiran per tahun. Kemudian ke B, untuk menghitung probabilitas tidak ada kelahiran dalam satu hari, kita dapat menghitung dengan dua cara, yaitu cara pertama, kelahiran berdistribusi Poisson, sehingga probabilitas tidak ada kelahiran dalam satu hari. Peluang N dengan transisi sama dengan lambda dikalikan T pangkat N dikali E pangkat minus lambda dikalikan T dibagi N faktorial. Peluang 0 dengan transisi 1 sama dengan 120 dikalikan 1 pangkat 0 dikalikan E pangkat minus 120 dikalikan 1 dibagi 0 faktorial sama dengan E pangkat minus 120 sama dengan 0. Cara kedua, probabilitas tidak ada kelahiran dalam satu hari ekuivalen dengan probabilitas waktu antar kelahiran lebih dari satu hari. Sehingga peluang T lebih besar dari 1 sama dengan E pangkat minus lambda kalikan T sama dengan E pangkat minus 120 sama dengan 0. Kemudian yang ke C, karena jumlah kelahiran berdistribusi Poisson, maka probabilitas menerbitkan 50 sertifikat kelahiran dalam 3 jam dengan 40 sertifikat sudah diterbitkan dalam 2 jam pertama, ekuivalen dengan probabilitas menerbitkan 10 sertifikat kelahiran dalam 1 jam. Sehingga diberikan lambda sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 4 kelahiran per jam. Sehingga diperoleh peluang 10 dengan transisi 1 sama dengan 5 dikalikan 1 pangkat 10 dikalikan E pangkat minus 5 dikalikan 1 dibagi 10 faktorial sama dengan 0,01813. Selanjutnya, contoh soal yang kedua Furdet model. Dalam proses pengiriman barang, terdapat 15 barang dikirim untuk keperluan selama 1 minggu. Lebih jelasnya, bahwa persediaan barang hanya digunakan selama 6 hari pertama, atau karena hari Minggu libur dan diikuti dengan distribusi Poisson dengan rata-rata 3 unit per hari. Ketika persediaan barangnya masih 5 unit, dia akan memesan 15 unit barang untuk dikirim ke tempatnya pada minggu berikutnya. Tentukan yang A, berapa probabilitas pemesanan ulang terhadap barang pada hari T ketika masih tersedia 5 unit barang. Yang B, berapa probabilitas pemesanan ulang terhadap barang pada hari T ketika barang yang tersedia kurang dari atau sama dengan 5 unit. Yang C, berapa rata-rata banyaknya barang yang akan dibuang pada minggu akhir atau ekspektasi dari banyaknya unit yang tersedia pada hari ke-6. Penyelesaian yang A, perhitungan probabilitas pemesanan ulang terhadap barang pada hari T ketika masih tersedia 5 unit barang. Digunakan rumus P5T sama dengan 3T pangkat 15 min 5 E pangkat min 3T dibagi 15 dikurangi 5 faktorial. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel yang ada di slide tersebut. Terlihat pada probabilitas tertinggi untuk pemesanan ulang terhadap barang yaitu pada hari ketiga. Selanjutnya yang B,
perhitungan probabilitas pemesanan ulang terhadap barang pada hari ke-T ketika barang yang tersedia kurang dari atau sama dengan 5 unit, yaitu P(n) kurang dari sama dengan 5T sama dengan P0T ditambah V1T ditambah V2T ditambah V3T ditambah V4T ditambah P5T. Untuk hasilnya bisa juga dilihat pada tabel tersebut, dengan probabilitas monoton naik seiring dengan pemesanan pada hari ke-T. Selanjutnya yang C yaitu menentukan rata-rata banyaknya barang yang akan dibuang pada minggu akhir atau ekspektasi dari banyaknya unit yang tersedia pada hari ke-6. Digunakan rumus E buka kurung N di mana T sama dengan 6 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai 15 NPN 6. Untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan 11. PN 6 sama dengan 0 untuk N sama dengan 12, 13, 14, dan 15. N di mana T sama dengan 6 sama dengan 0,5537 dibulatkan menjadi 1. Rata-rata banyaknya barang yang akan dibuang pada minggu akhir adalah 1 unit barang. Oke, saya Kamalatul Azmi akan melanjutkan pembahasan tentang studi kasus bird and death process. Nah, jadi bird and death process ini juga dapat dipelajari pada model optimisasi antrean. Nah, misal studi kasus pada masinis yang bekerja di sebuah tool and die plant, di mana harus mencari alat-alat dari pusat peralatan. Nah, rata-rata dalam 1 jam terdapat 10 masinis yang datang mencari peralatan. Pusat peralatan dipimpin oleh seorang juru tulis yang dibayar $6. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan penulisan. Di sini harusnya $6 per jam yang membutuhkan waktu rata-rata 5 menit untuk setiap permintaan alat. Nah, setiap masinis memproduksi barang-barang senilai $10 per jam, yang berarti bahwa perusahaan akan membayar $10 untuk setiap 1 jam yang digunakan oleh masinis di pusat peralatan. Nah, perusahaan mempertimbangkan apakah perlu atau tidaknya menyewa pembantu juru tulis dengan bayaran $4 per jam. Jika bersama pembantu, maka juru tulis membutuhkan waktu rata-rata 4 menit untuk setiap permintaan barang. Nah, diasumsikan arrival times and service time berdistribusi eksponensial. Maka di sini apakah diperlukan pembantu juru tulis atau tidak gitu. Jadi kita akan bahas di penyelesaian. Nah, penyelesaian optimum untuk problem di atas adalah bagaimana perusahaan meminimalkan pengeluaran per jam. Jadi di sini perusahaan harus meminimalkan service cost per jam atau biaya untuk membayar juru tulis dan delay cost per jam atau biaya yang dikeluarkan selama masinis berhenti kerja karena harus ke pusat peralatan. Nah, jadi di sini pengeluaran per jam itu terdiri dari service cost per jam ditambah dengan delay cost per jam. Dengan delay cost per jamnya sendiri merupakan delay cost per customer atau per masinis dikali dengan jumlah customer per jam, di mana delay cost per customer sendiri adalah $10 per masinis kali jam dikali dengan rata-rata jumlah jamnya masinis yang berada di pusat peralatan. Nah, jadi untuk meminimalkan pengeluaran per jam tersebut, maka apakah perusahaan perlu menyewa pembantu untuk juru tulis atau tidak? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana jika perusahaan tidak menyewakan pembantu untuk juru tulis. Maka terdapat lambda sama dengan 10 masinis per jam atau rata-rata masinis yang datang ke pusat peralatan itu adalah 10 masinis per jam. Dan mu-nya sama dengan 12 masinis per jam atau kepergian masinis itu dalam 1 jam itu udah ada 12 gitu, karena di sini service time-nya kita ketahui 5 menit per 1 peralatan. Jadi kira-kira dalam 1 jam itu terdapat 12 masinis yang sudah selesai atau akan keluar dari pusat peralatan, sehingga diperolehlah nilai W sama dengan 1 per
mu dikurangi lambda sama dengan 1/12 dikurangi 10 sama dengan setengah jam gitu, dimana W adalah waktu rata-rata masinis di pusat peralatan. Jadi tanpa pembantu juru tulis, maka rata-rata waktu masinis berada di pusat peralatan adalah setengah jam. Nah, dimana diperoleh juga delay cost-nya itu sama dengan 10 masinis kali setengah jam kali $10, karena setiap masinis itu memproduksi barang senilai $10 per jam gitu. Jadinya ada delay cost-nya itu sebesar $50. Nah, dari soal diketahui bahwa service cost-nya sendiri itu ada $6 per jam. Jadi tanpa pembantu maka harapan pengeluaran per jam dari perusahaan yaitu biaya service cost $6 ditambah delay cost-nya itu sebesar $50, sehingga ada pengeluarannya itu sebesar $56. Jadi yang kedua adalah bagaimana jika perusahaan menyewakan pembantu untuk juru tulis. Maka di sini berdasarkan soal juga terdapat rata-rata 10 masinis yang datang per jam atau lambdanya sama dengan 10 masinis per jam. Dan di sini mu-nya sama dengan 15 customer atau masinis per jam. Karena di sini setelah adanya pembantu maka service time-nya akan berkurang menjadi 4 menit. Jadi dalam 1 jam ada 15 masinis yang akan keluar atau yang sudah selesai gitu. Nah, jadi diperolehlah nilai W sama dengan 1/15 dikurangi 10 sama dengan 1/5 jam. Jadi rata-rata masinis ada di pusat peralatan ketika adanya pembantu itu 1/5 jam. Sehingga diperolehlah delay cost-nya itu sama dengan 10 kali 1/5 kali 10 sama dengan $20. Nah, berdasarkan soal maka diketahui juga biaya servisnya itu di mana sebelum adanya pembantu itu $6. Nah, ditambah adanya pembantu yang dibayar $4, maka service cost-nya itu ada $10 gitu. Jadi dengan menyewa pembantu pengeluaran per jamnya itu adalah 20 ditambah $10, adanya $30. Jadi kesimpulannya adalah dengan menyewa pembantu akan lebih menguntungkan, karena di sini jika menyewa pembantu service time-nya akan menjadi lebih sedikit gitu, akan menjadi berkurang, sehingga nanti delay cost-nya akan menjadi lebih sedikit gitu. Sekian dari contoh kasus, akan dilanjutkan dengan latihan soal. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.